one stands alone. Nggak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri. Sadar atau nggak sadar, kita harus melihat bahwa kebiasaan jemaat berubah total. Dulu semua jemaat datang rajin beribadah. Tetapi sekarang orang yang namanya ibadah, yang disebut term pernyataan yang namanya ibadah, itu bukan lagi datang ke gereja. Pada waktu kita mungkin telepon teman kita, kok kamu gak ibadah? Aku ibadah. Loh kok aku gak lihat kamu? Di rumah streaming. Dan pada waktu kita mengatakan kita ibadah, dan ibadah kita sebetulnya cuma sendirian ditemenin sama wifi. Ditemenin sama YouTube. Dan tanpa kita sadari, berapa banyak sekarang saya melihat orang-orang yang saya kunjungi, yang mereka benar-benar sudah mengatakan sudah tidak mau lagi kumpul di gereja. Karena apa? Karena merasa enough, cukup hanya dengan streaming. Dia tidak sadar bahwa dia semakin hari menjadi orang yang semakin terpisah dari komunitas anak-anak Tuhan. Saul dia di dalam, Salomo maksudnya. Salomo di dalam hikmatnya, ya. Salomo di dalam hikmatnya, di dalam pengetahuannya, di dalam pemahamannya, di dalam penelitiannya melihat kehidupan ini. Dan semua itu ditulis di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah ditulis semua mengenai kehidupan umat manusia. Dan akhirnya Salomo mulai membuat satu statement yang merupakan apa yang dia teliti dan apa yang menjadi hikmatnya dia. Dia mengatakan bahwa keberhasilan hidup itu bukan soal kemampuan, tapi soal relasi atau hubungan. Orang bisa hebat, orang bisa pinter, orang bisa luar biasa. Tetapi kalau dia tidak memiliki hubungan, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sesungguhnya berhasil. Orang sekalipun punya iman yang besar. Orang sekalipun dia tahu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dia tahu tafsiran Alkitab, dia tahu ayat Alkitab. Tapi kalau dia berjalan sendiri, maka tidak perlu tempo lama. Dalam tempo yang singkat, dia akan mengalami kerohanian yang kering. Dia akan dingin, freeze. Dan pada akhirnya dia akan menjadi orang yang rentan. Dia akan menjadi orang yang mudah sekali jatuh. Ya, saudara, mari kita pahami lebih dalam lagi mengenai kitab Pengkhotbah. Kenapa kita harus berkomunitas? Kita nggak bisa stand alone. Kita mesti stand together. Ya, sendiri itu rentan. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Perhatikan, banyak orang Kristen jatuh awalnya bukan karena dia jahat. Banyak orang Kristen jatuh bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia selingkuh, bukan. Orang Kristen jatuh itu semata-mata karena apa? Karena dia telah terpisah dari komunitas. Dia gak punya siapa-siapa. Pada waktu dia sendiri, pada waktu dia ada kebimbangan. Dia mendengar firman, dia bimbang. Pada waktu dia baca Alkitab, dia bingung. Pada waktu ada panah-panah api dari si jahat. Dan dia sendiri. Itu rentan sekali untuk dia menjadi orang yang jatuh. Alkitab sendiri mengatakan manusia itu gak ada yang sempurna. Ya,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Gak baik manusia seorang diri. Itu berarti apa? Tuhan tahu kalau kita stand alone. Kita tuh gak sempurna. Kita diciptakan Tuhan menjadi manusia sosial. Manusia yang seharusnya berkomunitas. Nah, kalau dunia saja paham bahwa manusia harus berkomunitas, apalagi di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita nggak bisa alone. Kita nggak bisa sendiri. Ingat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk caplok kita. Begitu kita sendirian langsung kita dihajar dan pasti kita langsung hancur lebur. Daud. Siapa yang kenal Daud? Daud itu orang yang hebat. Dia hubungannya dengan Tuhan sangat dekat. Ada Goliat gak takut, dia kalahkan Goliat. Perang lawan siapa aja selalu dia menang. Karena apa? Dia bergantung sama Tuhan. Tapi satu kali, pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, apa yang terjadi? Dia betul-betul goyah. Orang hebat loh Daud, tapi dia goyah. Puji Tuhan ada Yonatan, anaknya Saul. Yonatan datang kepada Daud dan Yonatan ngomong, Daud jangan takut, jangan takut. Kamu gak akan dibunuh karena apa? Kamu harus ingat janji Tuhan buat kamu apa. Kamu sudah diurapi jadi raja. Kamu nanti gantiin papa saya. Jadi kamu gak akan mati. Enggak, biar papa saya kejar kamu sampai ke ujung dunia. Enggak bakalan kamu mati karena janji Tuhan itu ya dan amin. Daud membutuhkan Yonatan. Dia membutuhkan komunitas untuk dia kuat. Daud pada waktu ada di gua-gua dikejar oleh Saul. Dia ditemani oleh banyak orang-orang yang juga dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang susah. Tetapi justru melalui orang-orang itu Daud menjadi kuat. Kita nggak bisa stand alone, nggak bisa. Kita mesti berkomunitas. Musa pada waktu dia melihat bangsa Israel perang melawan suku Amalek. Musa kemudian apa? Di bukit dia berdoa kepada Tuhan. Setiap kali Musa angkat tangan menang Israel. Tapi setiap kali dia turun tangan kalah bangsa Israel. Akhirnya dia ditemani oleh Harun dan Hur yang menopang tangannya Musa. Kita enggak akan pernah bisa sendiri. Kemenangan kita selalu itu kemenangan yang bersama-sama. Karena ada komunitas yang menopang kita. Yesus nih loh. Yesus sendiri pada waktu dia harus menghadapi salib. Kita tahu malamnya dia ada di Taman Getsemani. Yesus yang luar biasa begitu. Dia ngomong loh sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Ayo temani aku. Kamu berjaga-jaga ya buat aku. Aku rasanya mau mati. Yesus sendiri dia meminta murid-muridnya untuk temenin dia. Supaya apa? Dia punya kekuatan. Nah kalau Yesus, mungkin kalau manusia kita masih bilang, Daud ya Musa gitulah, ya kan kita begitu ya. Tapi Yesus loh, lah kalau Yesus saja butuh komunitas. Siapa kita yang mengatakan aku gak perlu komunitas? Justru semakin aku kenal orang, semakin aku merasa diriku jadi toksik. Karena orang-orang di sekelilingku toksik. Siapakah kita yang mengatakan kita tidak membutuhkan komunitas? Saudara, hubungan itu bukan tanda kita ini lemah. Tidak. Kita menyatakan kita mau berhubungan dengan orang lain. Justru itu menunjukkan kita ini adalah orang yang kuat. Karena orang yang mau berhubungan dengan orang lain. Orang yang sadar, orang yang memiliki rendah hati. Bukan rendah diri. Bedain. Rendah diri itu salah. Rendah hati itu karakter Allah. Rendah diri itu bukan karakter Allah.
Rendah hati itu karakter Allah. Jadi orang yang mau berhubungan itu adalah orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang rendah hati. Yang sedang mengatakan apa? Aku mengakui bahwa aku butuh orang lain. Dan aku percaya apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya. Yuk sekarang kita mau lihat, menggali lebih dalam lagi dari kitab Pengkhotbah ini. Yang tadi kita sudah kita sudah baca di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Sekarang kita lihat Pengkhotbah 4 ayat yang ke-11. Jika dua orang tidur bersama, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat ini enggak lagi bicara soal ranjang, soal bantal, soal selimut ya. Tidak sedang bicara soal itu. Ayat ini sedang berbicara mengenai kehangatan rohani kita, mengenai iman kita. Iman itu seperti bara api. Kalau bareng-bareng dia bisa panas luar biasa. Tapi ambillah bara itu satu dari kerumunan yang ada, begitu diambil keluar. Dalam tempo yang tidak akan lama, bara itu akan mati. Demikian juga kita. Begitu kita menjauhkan diri dari komunitas. Saudara yang datang di ibadah yang kedua ini. Saya tidak tahu ibadah yang pertama itu ada di rekam apa enggak? Ada, oke. Saya berharap saudara tolong lihat rekaman dari ibadah yang pertama. Karena saya telah meletakkan dasar kenapa kita harus berkomunitas. Kenapa kita enggak cukup cuma datang di gereja dan kita mesti datang baik di gereja maupun di komunitas atau connect group. Itu lihat nanti di ibadah yang pertama, rekaman ibadah pertama. Saya nggak akan ngulang lagi dari sana, tapi saya akan lanjut kepada yang berikut ya. Jadi iman kita itu seperti bara api. Kalau kita lepas dari komunitas, kita pasti mati, kita pasti dingin dan akhirnya hancur kita. Kalau ada orang yang udah nggak semangat lagi, gereja nggak semangat, apa nggak semangat. Waktu kita datang kepada dia, bukannya kamu mesti baca Alkitab lagi, kamu mesti ini. Enggak. Orang lagi begitu kalau datang baca Alkitab pun dia enggak akan ngefek. Yang perlu dilakukan oleh orang ini adalah kalau ada orang udah mulai loyo-loyo, kalau pelayanannya udah mulai 5 watt ya, udah mulai apa aja sama Tuhan udah mulai 5 watt, udah gak kencang lagi gitu ya, voltasenya udah gak 220 voltase tapi rendah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Dia kumpul lagi dengan CG-nya. Dia harus kumpul dengan connect grupnya supaya apa? Bara itu mulai panas. Iman kita, pertumbuhan kerohanian kita itu gak kayak microwave. Microwave makanan beku, masukin microwave, cetet 2-3 menit beres. Makanan itu langsung gak beku lagi, bahkan mungkin mulai jadi hangat. Tapi di dalam perjalanan kerohanian iman kita gak ada yang namanya instan, gak ada. Kita gak bisa jadi orang Kristen microwave. Kita butuh proses bersama-sama dengan teman-teman se-CG kita. Ingat pada waktu ada 2 orang, Yesus mati, dikubur pada hari yang ketiga, dia gak ada. Terus ada 2 orang murid Yesus yang dia berjalan menuju ke Emmaus. Loyo, aduh Tuhan kita gak ada. Aduh Yesus tuh kemana lagi dia tuh, aduh katanya dia mau jadi Mesias tapi sekarang dia gak ada. Ini mempermalukan kita, lemes iman yang tadinya mulai turun. Tapi kemudian kita tahu Yesus bergabung dengan apa? Bergabung dengan 2 orang ini. Waktu Yesus mulai ngomong sampai dia seneng. Omongannya tuh bikin bergairah sampai waktu mau pisahan. Jangan dulu. Ayo kita ke rumah dulu. Makan sama-sama. Pada waktu mereka makan sama-sama. Di situ mata mereka tercelik. Ini rupanya Yesus. Dan kemudian setelah itu Yesus menghilang.
Dan kemudian mereka mengatakan, kamu sadar gak kalau iman kita berkobar-kobar? Saudara, pada waktu kita ada di CG, iman kita itu akan berkobar. Kalau di gereja, kita bisa berkobar sih. Bisa dengar ini, wah iya bener nih, oh ini bener, aduh aku salah nih, iya nih aku mesti, wah aku pokoknya sekarang mesti baca Alkitab. Pagi-pagi aku gak lakuin apa-apa, pokoknya aku mau doa dulu. Betul, semangat. Aku sekarang mau melayani Tuhan, pokoknya aku sekarang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sebentar, pulang dari sini keluar, mampir ke mall, makan apa. Mana tadi yang tadi? Lupa wis mereteli kabeh. Wis gak eling wis. Tapi waktu dengan komunitas, aduh alangkah baiknya kalau kita ibadah itu duduk barengan dengan anggota CG kita. Jadi pada waktu begitu, gimana? Aku pokoknya melayani Tuhan, aku mau melayani, puji Tuhan. Saya dengar nih, dia mau melayani Tuhan. Oke, pada waktu ini, bagaimana? Kamu melayani Tuhan kan? Yang tadinya lupa dieling nomeneh. Diingetin lagi oleh teman se-CG. Amin. Itu sebabnya Connect Group itu membuat hati kita yang beku itu bisa jadi nyala lagi. Saudara, kadang-kadang kita nih gak membutuhkan khotbah yang baru. Enggak. Sebetulnya lebih dari itu yang kita butuhkan adalah apa? Rangkulan, sapaan, teguran, kata-kata penguatan dari siapa? Dari teman se-CG kita, dari saudara seiman kita yang membuat kita sadar, ya Tuhan masih bekerja. Saudara tahu gak bahwa setiap orang itu seringkali digerakkan oleh Tuhan untuk bicara sesuatu. Pada waktu ngomong, kok dia tahu? Padahal dia juga gak tahu sebenarnya, tapi ya dia ngomong aja. Omongannya dari mana? Tuhan yang menggerakkan itu. Dan di sini, ini yang saya butuhkan, dan dia mengatakan hal itu. Hal yang kedua, ya, kita harus tahu kalau sendiri itu kita rentan, ya, sendiri kita rentan. Tapi yang kedua, bersama kita bisa apa? Menang menghadapi lawan. Tadi bersama kita bisa kuat, bersama kita menghadapi lawan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan kalau seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dibuat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lihat, lidi, gampangnya minta ampun untuk dipatahin. Anak kecil, anak umur 2 tahun suruh matain lidi, gampang. Tapi coba lidi itu dikumpulin jadi sapu lidi. Orang tua pun gak akan bisa matain itu. Karena saking kuat. Itu sebabnya apa? Komunitas itu menjadikan kita menang. Komunitas menjadikan kita menang. Sekarang kita lihat. Pada waktu, sekarang saya berpindah dari pengkhotbah. Kita mau masuk kepada Efesus. Ingat di Efesus 6 Tuhan mengatakan suruh memakai senjata-senjata ini. Ya. Efesus 6 ayat yang 10 ngomong begini. Akhirnya. Dari semua Tuhan ngomongin begini. Ya, akhirnya Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu. Kata kamu tuh bukan Tuhan sedang berbicara kita kepada pribadi. No. Kalau pribadi, maka bahasa Yunaninya itu su. Tetapi karena ini jamak, itu sebabnya katanya itu pada waktu Tuhan katakan kamu itu bukan su tapi humeis. Itu jamak. Itu sedang berbicara mengenai, ya memang kita kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya begitu. Tapi kalau kita tahu bahasa aslinya, Tuhan sedang berbicara kepada satu komunitas. Komunitas orang percaya. Kamu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan udah bukan kamu lagi. Kalau dipisah maka menjadi su. Tapi karena ini satu kesatuan maka disebut humeis. Kamu dikatakan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perang itu gak pernah yang namanya prajurit itu sendirian. Betul apa enggak? Yang namanya sedang melawan, sedang ada di medan perang,
pasti itu adalah pasukan perang, bukan sendirian. Orang-orang Romawi itu punya formasi. Kalau perang, mereka formasinya itu adalah formasinya testudo. Apa itu formasi testudo? Formasi testudo itu adalah formasi yang kayak kura-kura. Jadi semua pakai perisai. Di depan perisainya di sini. Paling depan di sebelah bawah. Tak 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 tak. Nanti baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris sampai yang paling belakang sama lagi dengan yang paling depan. Akhirnya membentuk kayak apa? Cangkangnya kura-kura. Pada waktu mereka membentuk cangkang kura-kura, tidak ada musuh yang bisa nembus. Lu mau pakai panah, mau pakai apa, kena ini perisai, you gak akan bisa. Dan mereka bergerak maju sampai ke lokasinya lawan. Itu sebabnya kita kalau sendirian habis kita. Kita dengar firman keluar dikatakan bahwa saudara percaya bahwa kita ikut Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Kita ikut Tuhan, kita akan memiliki hidup dan hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Amin, haleluya. Senang berapi-api di sini ya, mendidih hatinya. Begitu sampai di rumah, nggak taunya apa. Tahu, uang ini kurang, ini begini. Tahu-tahu ada masalah ini, masalah itu. Tagihan di mana-mana. Baru nih denger, baru ibadah jam 10. Selesai setengah 12. Pulang sampai di rumah jam 1 mungkin. Terus denger begini. Ma ini kata guru mesti begini. Ma tuh barusan ibu kos bilang, bukan orang kontrakan suruh bayar. Ma ini ada ini, ma ini. Suami bilang aku nih mau ada urusan ini. Aku barusan dikasih tahu kalau aku nih usahanya gagal. Gagal total. Waktu kita dengar begini, apa yang terjadi? Baru dengar. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Habis kita. Kita mulai ngomong gini, gak bener itu. Apa itu khotbah begitu. Lain kali aku sudah gak mau ke gereja lagi. Itu bohong, itu cuma kata-kata kiasan, kata-kata manis. Begitu. Tapi coba kalau kita ada di dalam komunitas. Kita ngomong, gimana ya? Ya opo ya? Aku tas kerungu Tuhan gini. Tapi ya apa hidupku gini. Nah teman itu ngomong, lu justru itu. Justru itu pada waktu kita ada di dalam krisis. Itu kesempatan Tuhan buat mujizat. Entenono. Tungguin stilo awakmu. Tungguin. Setelah Tuhan akan nyatakan kuat kuasanya. Ingat Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Yehova Jireh. Tuhan yang mencukupi kita. Kuat lagi. Itu loh pentingnya kalau kita punya komunitas. Formasi testudo ini hanya bisa terjadi. Nggak ngefek panah-panah itu karena apa? Karena bareng-bareng. Itu sebabnya orang Kristen jatuhnya itu bukan karena apa-apa biasanya. Karena apa? Sendirian. Waktu kita pakai perisai, pakai ini. Dibunuh, ditembak dari belakang. Ya selesai sudah perisainya soalnya di depan bukan di belakang. Itu betapa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pada waktu saya menggali ayat ini, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya kalau aku sudah punya perlengkapan senjata Allah, terus buat apa aku dengan teman-teman? Sendiri aja cukup kan? Hidup sendiri itu jauh lebih aman daripada dengan rame-rame orang. Karena mesti penyesuaian lah, adaptasi yang begini-gini. Jengkel no hati. Iya kalau yang lain-lain tuh pada bener lah. Tahu yang lain-lain gak bener. Setelah tambah ngeruweti pikiranku. Wis koyok ngene wis tambah. Wis botak meneh tambah botak meneh. Mikiri wong liya. Wis dah pokoknya udah gak ini. Saya gali. Apakah kita diberikan nama Tuhan cuma satu? Esther kamu punya ini. Nanti si ini punya ini, si C punya ini, si D punya ini. Apa sendiri-sendiri? Enggak. Tuhan berikan kepada kita lengkap. Cuma yang jadi persoalan. Banyak
di antara umat manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan itu enggak mengenakan semua itu. Beberapa saja yang dipakai, enggak semuanya dipakai. Itu sebabnya apa? Itu sebabnya kita perlu dengan orang lain. Ada orang yang pelayanannya luar biasa pelayanannya. Tapi apa? Tapi dia kurang di dalam doanya. Nek wis tampil pimpin pujian apa bisa luar biasa. Tapi mungkin kurang di dalam doa. Ada orang yang kuat di dalam doa tapi dia gak iso nyanyi. Gak iso suruh pimpin penyembahan gitu gak iso. Tapi dia kuat doanya. Saling ini kan. Ada yang isinya menginjil. Tapi dia kurang di dalam apa? Dia kurang di dalam pembacaan firman. Nah sementara ada yang firmannya jago banget ya. Wes kesandung aja ayat Alkitab. Tapi dia gak menginjil. Ada yang imannya kuatnya luar biasa. Pokoknya bumi goncang kancing langit kelap-kelip tek misalnya. Pokoknya Tuhan wis kuat. Tapi wonge baperan. Delok live group, delok mecucu, delok miso-miso. Ono sing gitu. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya nek wis ndelok ono wong bikin matane awake dhewe sepet ya, jok sepet ya. Dia kurang di situ, kita lebih di situ. Yuk. Kalau kita bisa lihat orang lain mata kita sepet. Asal tahu orang lain ngelihat kita juga sepet kali ya. Sama-sama kita juga semua. Siapa di sini yang sempurna angkat tangan? Saya enggak angkat tangan karena saya enggak sempurna. Saya juga kurang. Ya, yuk kita sama-sama saling backup satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa moving forward. Kita bisa maju. Oke. Nah dan terakhir Efesus 6 ayat 18. Ini yang terakhir memang ditulis. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa ini bukan imbu-imbuan. Doa ini bukan tambahan. Doa ini bukan pelengkap penderita. Doa ini adalah sumber kekuatan kita. Tanpa doa, perlengkapan senjata Allah itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Tanpa doa, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menang. Sekalipun kita sudah pakai perlengkapan senjata, tapi kalau nggak doa, itu enggak akan menang. Doa itu adalah apa? Doa itu adalah sambungan komunikasi kita dengan siapa? Dengan komandan kita yang tertinggi, komandan kita tertinggi yaitu siapa? Yesus sendiri. Tanpa doa habis. Kalau kita mau lakukan segala sesuatu, ingat peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ada orang amit-amit jabang bayi, Gusti paring ngono kuat, cok sampai aku kok nek brojol anakku koyok ngono, cok sampai ya. Mungkin kita menghadapi orang yang kayak begitu. Ingat, kita nggak boleh membenci orang itu karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, perjuangan kita melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa yang saat ini sedang mengikat orang itu sampai orang itu gak ngerti etika. Sampai orang itu wis kelakuane jan wis talah Gusti paring ngono kuat. Ya. Seperti itu. Jadi kita lawannya harus dengan apa? Harus dengan perlengkapan senjata Allah yang dibalut dengan doa. Sejengkel-jengkelnya kelakuan orang gitu ya. Yuk. Ingat ya, kita harus apa? Berbaju sirahkan keadilan dan kebenaran. Lah wong kalau dia terikat dengan kuasa kegelapan, terus dia opo kita marahi? Kan gak bisa, gak adil loh kita kalau begitu. Betul gak?
Yuk kita yang adil, kita lihat dengan kacamata yang benar yang Tuhan kasih ke kita. Dengan begitu kita justru yang ada, kalau ada orang sing juengkel justru di dalam sini kita katakan, Tuhan tolong saya. Untuk saya bersama dengan Tuhan bisa membuat orang ini diubahkan. Tuhan kita terima kasih juga loh kalau ada orang-orang yang jengkel. Karena itu apa? Melatih kesabaran kita. Melatih kasihnya kita, melatih kebaikan kita, buah roh ini muncul Nek anak orang kayak gitu sukacita kita hilang apa ora? Wis dhek lungguh ning kono, aku tak ning kono. Gak sudi aku cedek-cedek. Sukacita kita hilang enggak? Damai sejahtera kita hilang enggak? Berapa orang yang karena jengkel sama si A, si B, mari ngono gak mau gereja lagi. Opo, aku hilang damai sejahtera. Ya itu salahmu dewe. Jangan nyalahno wong liya. Jangan nyalahin orang lain. Itu salah kita sendiri. Opo kita enggak ini pakai perlengkapan senjata perang itu. Kenapa kita enggak balut itu di dalam doa kita? Perlengkapan senjata Allah bukan dibuat untuk prajurit tunggal, bukan stands alone. Tapi kita stands together. Tapi untuk pasukan Kristus. Amin. Bersama-sama. Di gereja kita gak bisa sama-sama. Karena apa? Sendiri-sendiri. Di CG kita bisa sama-sama. Di CG kita bisa sama-sama. Ya. Perang rohani dimenangkan bukan oleh satu orang yang kuat. No. Tapi oleh komunitas yang bersatu. Nah, lihat di rekaman ibadah yang pertama tadi. Dikatakan komunitas yang bersatu itu komunitas yang apa? Kalau kamu jauh dari komunitas, kamu bukan sedang kuat. Lihat tuh, ibadah 2 kali kelakuannya masih minus. Ikut CG-nya bukan CG sini, CG sono juga, CG sono juga. Ikut semua CG diikutin, kelakuannya minus juga. Aku sendiri aja, orang yang sendiri bukan orang yang kuat ya. Kamu sedang membuka celah dalam formasi Allah. Karena formasi Allah adalah komunitas, yaitu CG. CG bukan sekedar, CG bukan sekedar jadwal mingguan, bukan. Tapi alat Tuhan untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Lewat CG lah kita belajar mengampuni. Lewat CG lah kita belajar mengasihi. Lewat CG lah kita belajar berbuat baik. Lewat CG lah kita belajar sabar dan seterusnya. Itu membentuk karakter Kristus. Tuhan mau kita moving as one. Yuk kita bersama-sama bersatu bergerak maju ke arah Kristus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bukan sekedar datang hari Minggu, tapi hidup dalam kebersamaan yang membangun. Jadi kekristenan bukan perjalanan soliter, tapi persekutuan jiwa-jiwa yang sedang menuju Kristus. We cannot stand alone. Kita gak bisa sendiri. Saya harap saat ini bagi jemaat yang sedang mengikuti streaming rekaman, mari bertobat. Kita gak bisa sendiri. Kalau kita sendiri kita lagi buka celah. Mari kita datang di gereja. Setelah datang di gereja ikuti CG-CG yang ada. Kita gak bisa sendiri. Peperangan kita bukan peperangan alone. Formatnya Allah bukan format sendirian, individual. Formatnya Allah adalah komunitas.